Ya, halo guys, balik lagi bareng saya Iksan. Nah, di video kemarin tuh saya udah buatin video unboxing soal si Poco X3 NFC-nya ini. Dan mungkin buat kalian yang baru bergabung atau kalian yang mau nonton video unboxingnya, kalian bisa klik aja link yang muncul di atas kanan ini. Nah, kalau di video kali ini tuh saya bakal kasih video review soal si Poco X3 NFC-nya ini. Jadi buat kalian yang udah penasaran soal hasil review dari Poco X3 NFC ini, kalian bisa klik dulu tombol subscribe, like, dan berikan komentar yang positif di kolom komentar di bawah ini. Supaya saya dan channel ini bisa berkembang dan lebih maju, lebih baik lagi tentunya ya guys ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja ke video reviewnya. Oke guys, hal pertama yang bakal saya bahas dari si Poco X3 NFC nya ini mulai dari bodinya dulu ya guys ya. Bodi si Poco X3 NFC ini bisa saya bilang cukup tebal dan berat ya guys ya. Karena ya dimensi di 165,3 kali 76,3, lalu dengan ketebalan 9,6 mm dan juga bobotnya 215 gram. Saya nggak ngerekomendasiin buat kalian yang nggak terbiasa dengan HP-HP bongsor kayak gini ya guys ya. Dan meskipun si Poco X3 NFC ini punya bobot dan ukuran yang jumbo ya guys, tapi paling enggak desain yang digunakan sama si Poco X3 NFC ini sudah memiliki desain 3D curve di bagian belakang si Poco X3 NFC-nya ini ya guys. Nah, untuk material body dari si Poco X3 NFC ini bisa dibilang ya cukup lumayan solid ya guys ya. Meskipun terkadang kalau ketika kita nggak sengaja ketekan di bagian belakang ini kayak ada sisi yang sedikit longgar kayak gitu ya guys ya, alias kopong di bagian tengah ini ya guys ya. Nah, untuk desain 3D curve-nya tadi tuh bisa kalian gunain ketika kalian menggunakan smartphone ini menggunakan satu tangan kayak gini ya guys ya. Jadi kerasa lebih enak aja digenggam dan bikin feel-nya tuh kerasa nyaman banget ya guys. Nah, untuk desain body belakang dari si Poco X3 NFC ini masih menggunakan finishing glossy gini ya guys ya, dimana finishing glossy kayak gini tuh udah jelas magnetic finger banget ya guys ya. Artinya jadi setiap kalian gunain smartphone ini tanpa menggunakan softcase atau hardcase, kalian udah pasti bakal sering-sering ngelap si Poco X3 NFC-nya ini karena selalu ninggalin bekas sidik jari di belakang ini ya guys ya. Oke, kemudian di bagian belakang ini ada hal yang menurut saya juga cukup menjadi perhatian, yaitu di bagian bumper kameranya ya guys ya. Untuk ukuran bumper kamera kayak gini nih sebenarnya dibilang cukup tebal ya guys ya. Tapi untungnya ini ada di tengah, jadi kalau kalian taruh smartphone-nya kayak gini di bawah tanpa menggunakan softcase atau hardcase dan kalian gunain untuk ngetik, ini nggak akan nimbulin guncangan kayak smartphone yang memiliki bumper tebal dan memiliki desain kamera di samping kayak gini ya guys. Lanjut ke bagian depan layarnya ya guys ya. Untuk layar si Poco X3 NFC ini sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5 dan juga sudah diberikan screen protector bawaan ya guys ya, dan ini diklaim antibakterial ya guys ya. Dan saya nggak tahu gimana cara ngetesnya, tapi ya begitulah. Paling enggak kalian nggak perlu lagi cari screen protector di pasar umum kayak gitu guys. Dan untuk layarnya sendiri si Poco X3 NFC ini sudah beresolusi Full HD Plus ya guys ya, yaitu 1080 x 2340p. Dan menurut saya ketajaman warna dan kekayaan warna yang dihasilkan di layar Poco X3 NFC ini cukup baik. Meskipun kalian gunain bermain game, menonton film, ataupun kalian yang biasa streaming YouTube kayak gitu ya guys ya. Dan untuk panel yang digunakan di Poco X3 NFC ini meskipun bukan Super AMOLED yang saya bilang tadi, ini adalah layar IPS yang bisa menghasilkan cukup banyak warna ya guys ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau warna yang dihasilin dari si layar Poco X3 NFC ini bakalan pucet kayak gitu guys. Dan juga untuk bentang layarnya ini ya guys ya, menurut saya cukup lebar sebesar 6,67 inch. Jadi buat kalian yang suka nonton streaming ataupun bermain game guys, ini kerasa enak banget karena view-nya tuh jadi lebih luas. Kalau dari pengalaman saya gunain smartphone Poco X3 NFC ini, ketika saya gunain buat main game atau streaming film di Netflix atau juga streaming di YouTube ya guys ya, feelnya tuh nyaman banget di mata, warnanya kaya banget, jadi nggak pucet kayak gitu ya guys ya, dan detail-detail gambarnya juga tajam. Nah, untuk si Poco X3 NFC ini selain punya resolusi Full HD plus di bagian layarnya,
Si Poco X3 NFC ini juga sudah membawa fitur refresh rate 120 Hz, dimana itu bisa membuat tampilan di layar kalian ini jadi semakin smooth ya guys. Dan biasanya itu kalau kalian gunain buat scroll-scroll media sosial kayak gitu itu bakalan kelihatan nggak patah-patah ya, kayak gitulah guys maksudnya. Dan feel untuk dipakai buat main game juga kerasanya juga lebih smooth aja gitu ketimbang smartphone yang nggak punya fitur 120 Hz refresh rate layarnya. Lanjut kemudian kita ngebahas soal performa chipset yang dipakai di Poco X3 NFC ini. Dan sebelumnya sebagai informasi aja, untuk varian RAM yang saya beli ini yaitu varian RAM 8 GB dengan memori internal 128 GB. Itu dibanderol harga kalau di flash sale itu 3,499 juta. Kalau untuk varian yang 6 GB dengan memori internal 64 GB itu di harga sekitar 3,99 ribu kayak gitu ya guys ya. Ya hampir 3,1 juta dan 3,5 juta kayak gitu. Nah, untuk chipset yang dipakai di Poco X3 NFC ini yaitu Snapdragon 732G, di mana untuk skor Antutunya sendiri bisa mencapai 273.758. Dimana dengan skor Antutu yang seperti ini, buat kalian yang suka banget bermain game, tentu saja semua game yang kalian suka itu bisa dijalankan dengan mulus ya guys ya. Kalau dari pengalaman saya gunain smartphone ini untuk bermain Mobile Legends, semua itu bisa berjalan dengan settingan grafis di high frame rate ultra ya guys ya. Dan saya gunain selama 5 pertandingan itu saya sama sekali nggak nemuin yang namanya frame rate drop, alias mulus-mulus aja kayak gitu. Dan suhunya juga saya bilang cukup aman ya guys ya, nggak terlalu panas dan juga nggak terlalu bikin kalian nggak nyaman waktu genggam si smartphone ini. Lalu kemudian saya coba untuk bermain PUBG. Untuk settingan grafis yang bisa kalian dapetin dari game PUBG tersebut yaitu di smooth ultra ya guys ya. Meskipun kalian nggak bisa dapetin settingan di smooth ekstrim, tapi untuk pengalaman bermain dari yang saya rasa itu semua enak banget ya, meskipun masih ada sesekali frame rate drop kayak gitu. Nah, lalu kemudian ketika saya gunain smartphone ini buat bermain Genshin Impact, dimana memang game ini adalah game yang paling cocok buat ngetes performa dari smartphone kalian. Settingan yang bisa saya dapetin yaitu low dengan refresh rate layar itu sebesar 60 fps ya guys ya. Dan pengalaman saya selama bermain Genshin Impact, saya nggak terlalu banyak nemuin yang namanya frame rate drop, alias masih asik aja dan mulus-mulus aja ketika kalian gunain smartphone ini buat main Genshin Impact. Ya, sekarang kita masuk ke bagian terakhir soal video review dari si Poco X3 NFC-nya ini, yaitu ngebahas soal kualitas kamera, baik itu kamera belakang yang beresolusi 64 megapiksel dan kamera depannya yang beresolusi 20 megapiksel. Dan sejauh yang saya pakai untuk kualitas gambar dan warna yang dihasilkan dari kedua kameranya menurut saya cukup baik, dan dynamic range serta saturasinya juga nggak terlalu over, juga exposure yang dihasilkan juga nggak terlalu over exposure. Dan untuk detail hasil gambar yang lebih jelasnya akan saya berikan footage-nya seperti berikut ini ya guys. Ya guys, sekarang kita beralih ke kamera depan dari si Poco X3 NFC ini yang memiliki resolusi kamera sebesar 20 megapiksel dengan format Full HD 1080p. Untuk kualitasnya tuh kayak gini ya guys, yang menurut saya kalau digambar sih bagus, jadi tone warnanya juga nggak terlalu over beauty kayak gitu ya guys, jadi masih natural. Dan coba kita lihat untuk kalau di backlight kayak gini gimana, masih jelas juga kelihatan wajah saya guys. Dan coba kita lihat untuk ke langit kayak gini, ya memang kurang bagus ya guys dynamic range yang didapatnya, jadi masih kelihatan awan semua kayak gitu ya, langitnya nggak kelihatan biru. Dan untuk saturasi warnanya sih menurut saya cukup bagus ya guys, hijaunya juga masih kelihatan. Jadi kayak gini kualitas gambarnya, tapi untuk kualitas suaranya saya nanti akan cek dan kalian nilai sendiri di kolom komentar di bawah ini ya guys. Ya guys, sekarang saya lagi coba untuk tes kualitas kamera belakang dari Poco X3 NFC ini yang beresolusi 64 megapiksel dengan format Full HD 30 fps ya guys. Ya kalian bisa lihat kayak gini kualitas gambarnya. Sebenarnya saya mau keluar cuman agak males ya guys, jadi saya di halaman rumah aja. Sekarang kita coba buat sedikit
pakai jalan atau berlari ya guys, apakah masih cukup stabil ya. Kita coba balik lagi. Oke, ini jalan normal kayak gini kualitas kamera belakang dari si Poco X3 NFC nya. Nah guys, untuk di Poco X3 NFC ini selain kamera depan dan kamera belakangnya yang memiliki kualitas gambar yang menurut saya cukup bagus, juga sudah disediakan mode dual view di mana kalian bisa menampilkan dua gambar sekaligus dari dua kamera, dari kamera belakang dan kamera depannya. Dan contohnya kayak gini ya guys ya. Dan ini bisa kalian switch, kalian mau kamera depannya yang lebih besar atau kamera belakangnya yang lebih besar tampilannya kayak gini ya guys. Oke, sebentar ya, seperti itu guys. Nah, dan ini fitur yang sangat cocok buat kalian yang suka ngevlog kayak gitu ya guys. Jadi atau kalian yang mau jualan online atau sejenisnya gitu guys. Jadi kalian bisa sambil pegang produknya dan kalian jelasin gini sambil kelihatan wajah kalian kayak gini guys, kayak gitu. Dan kualitas gambar dari dual view nya sendiri itu nggak mengurangi resolusi dari kameranya masing-masing ya guys ya, kayak gini. Dan menurut saya ini fitur yang sangat berguna buat kalian yang suka ngevlog kayak gitu guys. Dan masih banyak fitur lainnya untuk mode kameranya ya guys ya. Ada fitur cloning dan juga fitur video gerak lambat kayak gitu guys. Dan ya, sebelum kita masuk ke kesimpulan akhir dari smartphone Poco X3 NFC ini, karena memang smartphone Poco X3 NFC ini sudah memiliki fitur NFC ya guys ya, jelas kalian bisa pakai segala kartu yang sudah mendukung fitur NFC di smartphone kalian. So, kesimpulan dari saya soal Poco X3 NFC ini adalah smartphone yang paling killer di rentan harga 3 jutaan ya guys. Jadi sampai sejauh ini yang saya tahu hanya Poco X3 NFC aja yang bisa ngasih fitur dan harga yang bersahabat. Dan tak perlu ragu lagi buat kalian yang mungkin lagi cari rekomendasi HP 3 jutaan, saya ngerekomendasiin Poco X3 NFC ini buat kalian beli. Jadi sampai di sini aja dulu video review soal Poco X3 NFC-nya ini. Buat kalian yang mungkin masih punya pertanyaan terkait video Poco X3 NFC ini, bisa kalian tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. So, sampai di sini saya Iksan undur diri dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.